Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan film inspiratif, bertema balap mobil. Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, di mana terakhir kali, Dom dan keluarganya sudah hidup tenang. Kebahagiaan itu bertambah, karena istri dari Brian yang bernama Mia, akhirnya melahirkan seorang anak. Mereka mengira, ini adalah akhir dari petualangannya, sehingga harus menjalani hidup yang normal. Tetapi tanpa mereka ketahui, suatu masalah besar akan melibatkan mereka semua. Di negara yang jauh yaitu Rusia, Hobbs sedang menjalankan misi lain bersama asistennya, bernama Rally. Sebuah organisasi melakukan perampokan alat militer, yang tentunya menjadi buronan semua negara. Interpol berhasil menangkap salah satu anak buahnya, sehingga Hobbs berniat mencari informasi darinya. Tentu dengan kekuatan miliknya, orang itu akhirnya mengatakan semuanya. Saat ini bos orang itu berada di Inggris, dan dia akan menuju ke sana. Ketika memeriksa berkas organisasi itu, Dom terkejut setelah melihat sebuah foto. Bergegas dia menuju ke tempat Dom, yang tentu sangat mudah dia temukan. Tujuannya datang ke sini bukan untuk menangkapnya, tetapi memberikan sebuah foto yang tadi dilihatnya. Ternyata Letty masih hidup, dan saat ini berada di suatu tempat. Elena menyadari bahwa Dom masih mencintainya. Dengan besar hati dia memperbolehkan Dom untuk mencarinya. Hobbs menjelaskan, saat ini Letty bergabung dengan sebuah organisasi yang sedang diburunya. Mereka berada di level berbeda, bahkan sudah menjadi buronan di seluruh benua. I need your team. Langsung saja Hobbs meminta bantuan dari Dom untuk membantunya. Kerjasama ini tentu juga akan memudahkannya, agar bisa segera menemukan Letty. Langsung saja Dom menghubungi tim lamanya, yang kali ini tersebar di penjuru dunia. Tej langsung bersedia, begitu juga dengan Roman yang saat ini ada di jet pribadinya. Tak lupa Han dan Giselle yang saat ini bersama, tentu langsung menuju ke tempatnya. Orang terakhir yang Dom datangi, adalah Brian. Mengetahui hidupnya sudah tenang, sebenarnya Dom tidak ingin membawanya dalam misinya. Namun setelah mengetahui kabar Letty yang ternyata masih hidup, Brian memaksa untuk ikut. Mia juga lebih tenang, apabila keluarga ini bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Semua akhirnya bisa berkumpul kembali, dengan Hobbs, yang menyediakan seluruh peralatan yang ada. Tentunya barang yang ada sekarang, jauh lebih baik daripada misi mereka sebelumnya. Langsung saja Hobbs memberitahukan misinya, yaitu menangkap bos dari organisasi yang diburunya, yang bernama Owen Shaw. Dia adalah mantan mayor di militer, spesialis berperang dengan menggunakan kendaraan. Saat ini dia sedang merancang sebuah peralatan perang, yang digunakan untuk memblokir jaringan komunikasi militer, di seluruh dunia. Selama ini dia sudah mengumpulkan beberapa bagiannya, dengan merampok berbagai macam alat militer di beberapa negara. Apabila Owen tertangkap, tentunya Letty yang saat ini bersamanya, akan dia serahkan pada Dom. Brian menginginkan syarat lebih, yaitu agar mereka semua diberikan grasi atau pengampunan, atas kejahatannya di masa lalu. Hobbs pun dapat menjaminnya, karena misi ini lebih penting dari itu semua. Malamnya Interpol sudah mengepung, yang merupakan lokasi dari Owen, berdasarkan keterangan anak buahnya. Orang yang sudah diberikan penyadap itu dibiarkan masuk, untuk mengkonfirmasi keberadaan dari bosnya. Tanpa disangka, Owen yang ada di dalam masih terlihat tenang. Ternyata dia sudah mengetahui rencana dari polisi, dan sengaja memancingnya ke sini. Tiba-tiba Tej mendapatkan kabar, bahwa markas Interpol diserbu sebuah kelompok. Seketika Brian sadar, bahwa ini adalah rencana dari Owen. This whole thing's a setup. Semuanya langsung menuju ke sana, kecuali Dom dan Hobbs yang masih menunggu kemunculan targetnya. Saat polisi ingin menyergapnya, tiba-tiba Owen dengan mobilnya keluar, sambil mengaktifkan peledak yang sebelumnya dipasang. Kebanyakan dari polisi terjebak di sana, sehingga orang itu berhasil keluar dengan mudah. Tanpa pikir panjang, Dom dan Hobbs langsung mengejarnya. Dengan mobil yang sudah dimodifikasinya, Owen berhasil menghantam polisi lain yang menghalangi jalannya.
Untungnya Dom masih bisa mengejar, dan tidak ingin melepaskannya. Di lain tempat, Brian dan lainnya yang sudah dekat markas Interpol, tiba-tiba ditembaki anak buah dari Owen. Orang itu sudah berhasil melaksanakan tugasnya, sehingga harus segera pergi dari sini. Tentu mobilnya juga sudah disiapkan, sehingga mereka bisa pergi dengan cepat. Untungnya Brian dan lainnya tidak menyerah, sehingga berhasil menyusulnya. Menyadari sedang dikejar, sebuah alat ditempelkan pada mobil Brian dan lainnya. Mereka belum mengetahui, jika alat itu bisa meretas sistem kendali mobilnya, sehingga membuatnya terguling seketika. Beruntung Brian menyadarinya, dan langsung melepaskan alat itu dengan paksa. Orang-orang itu terus membawa mobilnya, untuk berkumpul kembali dengan bosnya. Kini Brian dan Dom juga sudah bersama, dan mereka langsung mengejar rombongan itu. Tentunya pengejaran seperti ini masih ada dalam rencana Owen, sehingga dia memancing Dom untuk memisahkan diri bersamanya. Brian yang sendirian mengejar mobil lain, akhirnya harus menyerah. Dia tertabrak mobil unik itu, sehingga mobilnya terbalik dan tidak bisa digunakan. Kali ini hanya Dom, yang masih memiliki peluang untuk mendapatkan targetnya. Ketika hampir bisa menghentikan mobil itu, tiba-tiba mobil lain menghimpitnya, yang ternyata itu adalah Letty. Otomatis Dom langsung mengejarnya, karena tujuannya dari awal adalah menemukan Letty sendiri. Namun ketika Dom berhasil membuatnya berhenti, Letty langsung menembaknya, kemudian pergi. Walaupun misi penangkapan ini gagal, beruntung nyawa mereka semua masih selamat. Di antara mereka semua, hanya Dom yang masih bertanya, kenapa seolah Letty tidak mengenalnya, bahkan menembaknya. Namun cepat atau lambat, mereka pasti akan menemukan penyebabnya. Di lain tempat, Letty sudah kembali berkumpul dengan kelompoknya. Mereka juga sudah menyelidiki orang-orang yang mengejarnya sebelumnya. These guys are common criminals. Di antara semua itu, terdapat sebuah foto, yaitu Dom dengan Letty ketika bersama. Namun Letty tidak mengingatnya, karena sebenarnya, saat ini dia kehilangan ingatannya. Setelah kembali dari Interpol, Hobbs mengetahui apa yang organisasi itu incar. Yaitu komponen terakhir berupa chip, untuk alat yang akan mereka buat. Namun apapun itu yang sedang diincar Owen, mereka harus segera menemukannya. Berdasarkan mobil modifikasi yang dilihatnya itu, Dom dan timnya langsung bisa mengetahui spare part apa saja yang dipakai. Untuk mempercepat pekerjaannya, dia membagi dua tim. Tim pertama akan mencari orang yang memodifikasi mobil itu untuk menemukan jejak dari Owen. Sedangkan tim kedua akan mencari mobil cepat yang tanpa menggunakan chip agar tidak terjadi kecelakaan seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Hobbs diajak untuk mencari semua mobil itu. Namun karena pakaian yang mereka gunakan seperti orang biasa, sales mobil itu merendahkannya. Untuk memberi pelajaran padanya, Tej langsung membeli semua mobil di sini, tentu dengan uang hasil merampoknya dahulu, yang masih tersisa. Setidaknya sekarang orang itu sadar, bahwa suatu kekayaan tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Orang itu pun hanya bisa menurut, bahkan ketika dia disuruh melepaskan seluruh pakaiannya, sebagai permintaan maaf. Sementara itu, tim pertama sudah menemukan orang yang memodifikasi mobil dari Owen. Seperti biasa, Giselle ingin menanganinya, dengan cara wanita. Bagi seorang laki-laki, tentu akan mengendurkan pertahanannya, ketika melihat wanita cantik di depannya. Dan ketika itu terjadi, orang itu langsung dibuat tidak berdaya. Bahkan dengan mudah dia akan mengatakan semua informasi yang dibutuhkannya. Sialnya tanpa disadari, diam-diam orang itu menghubungi Owen. Tentu saja Owen langsung mengetahui situasinya, dan mengirim 3 anak buahnya untuk menuju ke sana. Tanpa pandang bulu, mereka langsung menembaki semua orang yang ada di dalam. Melihat itu, Han dan Roman juga menuju ke sana, untuk menyelamatkan mereka. Beruntung Giselle masih selamat, dan berhasil mendapatkan info yang mengejutkan dari orang itu. Dia juga berhasil melenyapkan salah satu penyerangnya, sehingga saat ini tersisa 2 orang, termasuk Letty. Han dan Roman mengejar salah satunya, yang ternyata orang itu sangat ahli dalam bela diri. Bahkan mereka dibuat tidak berdaya, sehingga orang itu berhasil kabur. Sedangkan agen Rally, saat ini dia menghadapi Letty.
Dengan kemampuannya, dia hampir saja bisa menangkap Letty. Tetapi dengan kenekatannya, Letty berhasil terlepas, dan bahkan dengan cepat bisa melarikan diri darinya. Hanya 2 orang yang berhasil kembali, karena salah satunya tertembak mati. Namun Owen malah terlihat acuh, mengetahui anak buahnya mati karena misinya. That's it? Letty langsung kesal, dan merasa bahwa lingkungan seperti ini tidak cocok untuknya. Untuk menjernihkan pikirannya, seringkali Letty pergi untuk balapan. Di lain tempat, semua tim sudah kembali, dan melaporkan tugasnya masing-masing. Selain mendapatkan senjata baru untuk dipelajari Tej, Giselle juga mendapatkan informasi penting. Ternyata, sebelumnya Owen sering menjalin bisnis dengan musuh yang dahulu pernah mereka hadapi, yaitu Braga. Seketika Brian langsung menyadari bahwa dia adalah kunci untuk mengetahui penyebab Letty bisa ada di sini. Mau tidak mau, hanya dia yang bisa menyusup ke penjara untuk bertemu dengan Braga. This is on me. Hobbs akan mengurus semuanya, dan menyamarkan Brian sebagai tahanan untuk menyusup ke sana. Dia hanya memiliki waktu 24 jam, sebelum identitasnya ketahuan. Tentunya dia harus berperan sebagai seorang yang jahat, agar meyakinkan para sipir untuk mengurungnya. Bagi penjahat besar seperti Braga, tentu akan mudah menyuap oknum sipir, untuk mempertemukannya dengan Brian, orang yang dahulu menjebloskannya ke penjara. Sebelum hal buruk terjadi, Brian ingin mendengar rahasianya, tentang apa yang terjadi pada Letty. Ternyata ketika dahulu tertangkap, Letty tidak dibunuh anak buahnya. Dan ketika di rumah sakit, anehnya dia kehilangan ingatannya. Situasi itu dimanfaatkan Owen, yang saat itu masih bekerja sama dengannya, untuk menjadikan Letty sebagai anak buahnya. Apalagi jaringan dari Owen sudah menyusup di dalam kepolisian, sehingga dengan mudah memalsukan kematian dari Letty. Perfect girl, huh? Karena semua sudah terjawab, saat ini Brian tidak ragu lagi untuk melawan. Dia ingin mengetahui cara untuk menemukan Owen. Namun Braga hanya berkata bahwa orang itu akan menampakkan diri jika dia sendiri yang menginginkan. Walaupun misi dari Brian sukses, dia semakin khawatir mengetahui Owen ternyata orang yang sangat sulit ditangkap. Di tempat Dom, Tej sudah mengembangkan senjata yang diberikan sebelumnya, sehingga lebih sempurna. Dom juga sudah mempersiapkan sebuah mobil untuk langkah selanjutnya. Karena sangat mengetahui kebiasaan dari Letty, tentu dia mengetahui kemungkinan saat ini dia sedang ada di lokasi balapan jalanan. Tebakannya itu benar, karena Dom langsung bisa melihatnya. Tanpa pikir panjang, Dom membawa mobil di sampingnya untuk mengajaknya balapan. Let's do it. Letty tentu kaget melihat orang yang sebelumnya dia tembak malah muncul kembali di sampingnya. Tentunya Letty langsung menerima tantangannya untuk membuktikan siapa yang terhebat. Dan ketika semua sudah siap, mereka langsung memacu mobilnya. Karena lintasan yang dipakai adalah jalan umum, mereka harus berhati-hati agar tidak menabrak pengendara lain. Balapan itu sangat sengit, karena jarak di antara mereka berdua sangatlah tipis. Aksinya ini tentu mengundang polisi untuk mengejar. Tanpa pikir panjang, Dom melakukan manuver untuk menghentikan polisi itu. Letty bahkan sampai terkagum melihat Dom menunjukkan skillnya. Dan karena sudah tidak ada penghalang, mereka kembali melanjutkan balapannya. Dom sudah hafal bahwa sebentar lagi Letty akan menggunakan nos-nya. Tentu dia sudah menunggunya, dan juga menggunakan nos untuk mengagetkannya. Karena kalah, Letty membawa Dom ke suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Di sana Letty mengaku bahwa dia mengalami amnesia, sehingga tidak mengingat dirinya. What else do you know about me? Dengan tenang Dom menceritakan tentang masa lalu mereka berdua ketika masih kecil. Bahkan segala luka yang ada di tubuhnya itu memiliki cerita dari mereka berdua. Seketika Letty merasakan kehangatan yang hilang darinya. Namun dia langsung pergi karena perlu waktu untuk memikirkannya. Tanpa disangka, selama ini Owen mengawasinya. Dia sudah mendapatkan informasi tentang sepak terjangnya selama ini, termasuk lokasi dari adiknya, yaitu Mia. Dia memperingatkan Dom berhenti dari misinya, apabila tidak ingin melihat keluarganya itu mendapatkan masalah. Take your crew and walk away.
Bahkan anak buah dari Owen sudah bersiap menembaknya apabila melawan. Namun tanpa diduga, Hobbs juga sudah bersiap menembak Owen apabila Dom dijatuhkan. Karena keadaan ini menjadi seimbang, terpaksa Owen pergi. Setidaknya dia sudah memberitahukan konsekuensinya jika terus menghalangi jalannya. Berkat kejadian ini, mereka berdua sudah semakin dekat dengan tujuannya, karena saat ini tim lain sedang melacak lokasi Owen, yang baru saja dari sini. Walaupun dia beberapa kali mengelabuhi, Tej berhasil mempersempit kemungkinan lokasinya. Dengan info ini, Hobbs langsung bersiap menuju ke sana. Sialnya ketika sampai, markas itu sudah kosong. Beruntung Hobbs menemukan goresan cat, yang kemungkinan dari salah satu kendaraan yang dipakai. Tej sudah memeriksa, dan mengetahui bahwa cat itu berasal dari mobil militer, dari pangkalan NATO di Spanyol. Pangkalan itu juga memiliki chip, seperti benda yang Owen incar selama ini. Langsung saja Hobbs menuju ke sana, dan mereka semua akan menyusulnya menggunakan pesawat yang disediakan. See you in España. Beruntung Brian juga sudah di sini, sehingga dia bisa langsung pergi bersama mereka. Paginya ketika sudah sampai, Hobbs langsung memberitahu komandan di sini, bahwa Owen akan menyusup ke tempat ini. Komandan itu tidak kaget, karena dia sudah berhasil menangkap salah satu penyusupnya. Sesuai protokol, muatan paling penting di sini, akan mereka pindahkan ke tempat lain. Setelah diberitahukan, hanya Brian yang menyadari, bahwa ini juga sudah direncanakan Owen. Saat ini orang itu pasti sedang mengejar muatan itu, dan berencana merampoknya. Dom dan lainnya langsung membuat keputusan untuk menghadangnya di jalan. Benar seperti yang dipikirkan, truk yang membawa muatan itu sudah dibuntuti oleh kelompok dari Owen. Penjaga yang ada di belakang langsung bisa dilenyapkan, sehingga mereka semua bisa menaiki truk muatan itu. Info itu langsung sampai pada Hobbs, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk bisa menyusulnya. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali Dom dan timnya, yang sudah mengira kejadian ini akan terjadi. Mereka menyiapkan 3 mobil, untuk mengejar muatannya. Sedangkan Giselle dan Han, mereka akan mengejar anak buah Owen, yang saat ini sedang memasang perangkap tali baja. Truk itu langsung terbelah, sehingga muatan yang ada di dalam bisa keluar. Semua terkejut, ternyata yang dirampok oleh Owen adalah sebuah tank. All systems go. Anak buah Owen yang jauh di depan, menyadari bahwa tim dari Dom mendekatinya. Giselle mencoba untuk melompat, tetapi sebuah truk yang ada di depan, sebentar lagi akan menabraknya. Dengan cepat Han menyusul, dan mengarahkan mobil itu ke samping. Orang itu akhirnya tertangkap, berkat kerjasama dari mereka berdua. Owen yang menyadari itu tidak khawatir, karena dia sudah menyiapkan rencana. Ketiga mobil yang melihat tank itu ada di seberang, langsung memutar arahnya untuk mengejar. Tentu Owen sudah mengiranya, kemudian memindahkan tank itu ke jalan lainnya. Beruntung Roman yang di belakang masih sempat, untuk melewati bekas jalan yang terbuka. Jika terus dibiarkan, tank itu akan meratakan seluruh mobil di depannya. Mau tidak mau, Roman langsung menyalip, dan berniat memperlambatnya. Tetapi tank itu langsung menembak, yang hampir saja meledakkan mobilnya. You lucky bastard. Mobil dari Roman rusak, dan dia tersangkut di depan tank itu. Dom yang ingin membantunya pun kesulitan, karena tank itu menembak jembatan di depan, sehingga hampir menguburnya. Menyadari ada sebuah tali baja, Roman berniat mengaitkan pada ujung tanknya. Brian yang melihat, terpaksa harus menggunakan puing jembatan itu, untuk melompat ke sana. Usahanya itu berhasil, sehingga Roman bisa menyelamatkan diri, dengan melompat ke arah mobilnya. Mereka berdua selamat, dan kini langsung mengejar tank itu, yang masih bergerak sambil menyeret mobil dari Roman. Dom langsung berpikir, rongsokan itu bisa mereka manfaatkan, untuk mempersulit laju dari tanknya. Brian langsung menabraknya, dengan harapan bisa mengangkat dan menjatuhkannya. Dia harus melakukannya dengan cepat, sebelum tank itu menabrak semua mobil di depannya. Menyadari hal buruk akan terjadi, Owen menyuruh Letty untuk melepaskan kabel baja yang tersangkut. Rongsokan itu akhirnya terjatuh, bersamaan dengan Letty di luar, yang ternyata dikorbankan untuk memancing Dom keluar. Tank itu langsung tersangkut, sehingga Letty terlempar.
Tanpa berpikir Dom juga ikut melompat, dan akhirnya berhasil menangkapnya. Selain masih hidup, akhirnya mereka bisa menangkap Owen, targetnya selama ini. Barang yang diincar Owen, ternyata adalah chip yang ada di dalam tank tersebut. Namun semua sudah berakhir, karena Owen sendiri sudah tertangkap. Kini tim dari Dom akan pergi, karena misinya selesai. Namun semua berubah, ketika Owen menyampaikan sebuah pesan kepada mereka. Saat ini, anak buahnya yang lain sudah pergi ke rumah Mia. Elena dan anak dari Mia berhasil lari, tetapi Mia tertangkap, sehingga nyawanya kini ada di tangannya. Jika ingin bebas, mereka semua harus melepaskan dirinya, dan memberikan chip yang dicarinya selama ini. Pandangan Dom langsung kosong, karena dia tidak ingin kehilangan adik satu-satunya. Melihat itu, Hobbs ingin membantunya. Dengan terpaksa dia melepaskan Owen, beserta chipnya. Dan disitulah Hobbs baru menyadari, bahwa Owen sudah mempersiapkan ini semua, termasuk menyusupkan mata-mata di kelompoknya, yaitu agen Rally. Of course. Mereka langsung pergi, karena pesawat yang menjemputnya akan segera tiba. Ketika ingin mengabari anak buahnya untuk melenyapkan Mia, alat komunikasinya tiba-tiba rusak. Ternyata Ted sudah memblokir sinyalnya, sehingga mereka memiliki waktu untuk kembali mengejar Owen. Saat ini, mereka semua sudah ada di landasan pesawat. Tiba-tiba sebuah pesawat turun, tepat sesuai perkiraan dari Owen. Mereka adalah anak buahnya, yang akan membawa Owen pergi dari sini. Tentu Dom tidak akan membiarkannya, karena jika orang itu pergi, seluruh keluarganya akan terus diburunya. Owen menyuruh anak buahnya menghalangi mereka, selagi dia naik ke dalam pesawat. Di dalam juga sudah ada Mia, yang mereka tawan. Ketika yang lain berurusan dengan mobil lawannya, dengan cepat Dom menyelinap, dan akhirnya berhasil ikut masuk ke dalam pesawat. Dom dan Brian langsung keluar, untuk mengejar Owen. Letty yang juga ikut di sana, akhirnya kembali melawan agen pengkhianat itu. Karena situasi sudah semakin kacau, pesawat itu akan langsung pergi. Giselle yang ada di luar, memiliki rencana untuk menghambatnya, dengan menembakkan alat yang dimodif Ted sebelumnya. Sialnya dia terganggu, oleh anak buah dari Owen. Di mobil lain, Hobbs ingin masuk ke dalam pesawat itu, melalui jalur lain. Situasi di dalam sudah semakin kacau, karena musuhnya bisa menekannya. Ketika ada celah, Dom berhasil mengganggunya, sehingga Brian dan Mia bisa pergi lebih dulu. Tentu saja anak buah dari Owen mengejar, menggunakan mobil unik sebelumnya. Karena sudah pernah melihat, Brian menyadari kelemahannya. Dia memanfaatkan beton pembatas jalan yang tertutup mobilnya, agar bisa membuat lawannya itu terpental. Sementara itu, pertarungan di dalam pesawat semakin sengit. Dengan kehadiran Hobbs, kali ini posisinya menjadi seimbang. Giselle yang sebelumnya mengaitkan tali baja di sayap, kini terjebak bersama musuhnya. Mereka bahkan sampai terangkat, ketika pesawat mulai naik. Melihat itu, Roman juga ingin melakukan sesuatu pada sayapnya. Sialnya tembakannya meleset, sehingga mobil mereka juga terangkat, sama seperti milik Giselle. Kini kesempatan terakhir ada di Brian, sehingga dia harus menunggu waktu yang tepat. Han yang melihat Giselle bertarung dengan musuh, mencoba untuk membantunya. Untungnya dia bisa memegangnya, sehingga tidak terjatuh. I got you. Sialnya musuhnya masih ada di belakang, sehingga Giselle mengorbankan diri, agar bisa menembak jatuh orang itu. Semua melakukan apa yang mereka bisa, termasuk pertarungan yang ada di dalam pesawat. Dom melawan Owen, dan Hobbs melawan orang besar itu. Sedangkan Letty, masih bertarung sengit dengan lawan sebelumnya. Akhirnya dia berhasil menang, bahkan membuat orang itu jatuh dari pesawat. Dom juga berhasil mengalahkan Owen, sehingga dia bisa membantu Hobbs menjatuhkan orang besar itu. Ketika waktunya tiba, Brian menembakkan alat itu, dan berhasil mengenai sasarannya. Dengan tali yang terkait, dia membawa mobil itu ke depan, sehingga pesawatnya otomatis turun. Han berhasil melepaskan diri, dan Tej masih menunggu Hobbs yang akan melompat ke arahnya. Letty juga berhasil ke bawah, sehingga hanya Dom yang tersisa. Tiba-tiba dia melihat Owen masih hidup, dan ingin melarikan diri. Dom langsung menghentikannya, yang tanpa sadar mobil itu tiba-tiba bergerak.
Owen yang tidak siap, akhirnya terlempar dan jatuh dari pesawat. Sudah tidak bisa mengendalikannya lagi, akhirnya pesawat itu kehilangan keseimbangan, dan terjatuh. Dengan ledakan sebesar itu, Dom langsung mengambil salah satu mobil untuk keluar dari sana. Dia berhasil keluar, tetapi mobilnya langsung terguling. Semua hanya berharap, nyawanya bisa terselamatkan. Dengan penantian yang tidak pasti itu, tiba-tiba seseorang terlihat, yaitu Dom. Namun keberhasilan ini meninggalkan luka yang dalam, karena mereka kehilangan Giselle. Han masih terpukul, dan tidak bisa menahan kesedihannya. Tim ini berhasil menjalankan misinya, ditambah menyelamatkan chip yang diincar Owen. Name your price, Don. Seperti janjinya, catatan kriminal dari mereka dihapuskan, sehingga Dom bisa kembali ke rumah lamanya. Karena sudah seperti keluarga, mereka semua sering berkumpul di sana, untuk bersantai. Dan untuk Elena, saat ini dia kembali menjadi polisi. Dia merasa senang, akhirnya Dom bisa menemukan wanita yang benar-benar disayanginya. Walaupun jalan mereka kini berbeda, Elena tidak menyesal. Kini Dom sudah berada di lingkungan yang dia inginkan, yaitu bersama-sama dengan orang yang dia sebut sebagai keluarga. Sebuah pertemanan bisa saja lebih erat daripada simbol ikatan darah. Dan ikatan itulah yang kemudian menciptakan makna yang lebih dalam, yaitu sebuah keluarga yang sebenarnya. Film ini masih ada kelanjutannya, yang tentunya akan saya ceritakan di video berikutnya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.